Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Widiawati Bauru Sitompul, NIM 119111505 dengan kelas MA 19B1 Konsentrasi Keuangan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang financial distress guna memenuhi tugas manajemen keuangan lanjutan. Nah, kita akan membahas tentang financial distress. Apa sih yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah pengertian dari financial distress, kemudian ada penyebab dan gejalanya, jenis-jenis, contoh, serta bagaimana cara mencegah financial distress. Kita masuk pada yang pertama, pengertian dari financial distress. Setiap perusahaan itu pasti memiliki fase naik dan turunnya performa, termasuk dari segi keuangan. Nah, financial distress itu merupakan istilah untuk menyebut kondisi penurunan performa tersebut. Apabila tidak segera ditangani sumbernya, financial distress akan berujung pada kebangkrutan. Lalu, apa itu financial distress? Nah, financial distress adalah peristiwa penurunan kinerja keuangan perusahaan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, bagi perusahaan, financial distress itu adalah salah satu kondisi penyebab kebangkrutan yang paling sering, sebab dia itu berbeda dengan penurunan laba biasa. Nominal kerugian karena financial distress bisa sangat besar sehingga mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan, bahkan mengalami kebangkrutan. Yang kedua yaitu penyebab dan gejala financial distress. Pertama kita membahas dulu apa sih yang menyebabkan financial distress. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan tidak mencapai target. Yang kedua, pengelolaan cash flow-nya itu kurang baik. Yang ketiga, produknya itu mungkin kurang laku. Yang keempat, tingginya karyawan yang keluar masuk. Kemudian ada pengeluaran yang melebihi budget. Yang keenam, penyalahgunaan aset. Yang ketujuh, biaya bahan baku yang mungkin meroket tinggi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh perubahan kebijakan pemerintah. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa perusahaan kita ini sedang mengalami financial distress? Berikut ada gejala-gejalanya. Yang pertama, suatu perusahaan itu kesulitan dalam mencapai break-even point. Kemudian, margin keuntungannya itu mungkin sangat sedikit. Yang ketiga, penjualannya tidak mencapai target. Yang keempat, dia tidak bisa membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Dan yang terakhir yaitu pembeli atau konsumennya itu tidak melakukan repeat order lagi. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis financial distress. Nah, ada 5 jenis-jenis dari financial distress. Yang pertama yaitu economic failure. Nah, economic failure itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu menutupi seluruh beban biaya perusahaan, termasuk beban biaya modal. Yang kedua ada business failure, yaitu suatu kondisi perusahaan yang harus menghentikan seluruh aktivitas operasional agar bisa mengurangi kerugian untuk kreditornya. Dan yang ketiga yaitu technical insolvency, suatu kondisi perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Yang keempat, insolvency in bankruptcy, yaitu suatu kondisi nilai buku dari seluruh total kewajiban itu melebihi aset pasar perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu legal bankruptcy, yaitu suatu kondisi perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut secara hukum. Kemudian kita masuk ke dalam contoh financial distress. Nah, sejak pandemi COVID-19 itu menjadi masalah dunia setahun lalu. Banyak perusahaan lokal dan asing yang mengalami financial distress. Nah, kondisi ini tuh diperparah dengan adanya kebijakan lockdown gitu kan, yang membuat banyak sektor seperti pariwisata, transportasi, migas, dan makanan itu menjadi mati suri. Pada tanggal 21 Maret, pada tanggal Maret 2021, tercatat ada 133 perusahaan di Amerika Serikat yang mengajukan perlindungan pilot. Nah, CNBC itu melaporkan sekitar 30% restoran di negara adidaya itu terancam bangkrut dan tutup permanen akibat pandemi. Salah satunya itu perusahaan yang membuat kita kaget itu adalah The Hertz Corporation dan Pizza Hut. Menurut laporan keuangan terakhir, The Hertz itu memiliki aset
senilai 25 miliar US dollar dan utangnya itu sebesar 24 miliar US dollar. Nah, agar tidak terjadi tindakan ekstrim seperti kebangkrutan dan PHK pada seluruh karyawan, The Hertz ini segera meminta perlindungan untuk mendapat pinjaman lunak dari pemerintah Amerika Serikat. Begitu juga dengan kasus Pizza Hut, perusahaan waralaba itu mengajukan pilot pada Juli tahun lalu dan terancam tutup permanen karena dia tuh tidak mampu lagi menggaji karyawan. Nah, kondisi tersebut itu dapat mempengaruhi kondisi franchise-nya di negara lain termasuk Indonesia. Untungnya nih di Indonesia itu hingga saat ini Pizza Hut itu masih bisa berdiri tegak dan mulai bangkit dari keterpurukannya. Kalau enggak kita nanti nggak bisa makan Pizza Hut lagi ya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk mencegah financial distress. Langkah yang pertama bisa kita ambil yaitu kita fokus dulu nih pada likuiditas bisnis. Cara pertama ini itu bisa mencegah dari si financial distress-nya itu dengan fokus pada memperlancar arus kas dan cadangannya. Demi mewujudkan ini, ada beberapa upaya yang bisa kita ambil. Misalnya, kita menggunakan jasa anjak piutang untuk menagih hutang dagang, membentuk tim pemasaran dengan achievement tinggi, sampai kita harus memilih instrumen investasi yang minim risiko. Cara yang mencegah kedua yaitu kita buat strategi perusahaan guna menghadapi masa terburuk. Buat berbagai cadangan strategi untuk menggantikan strategi kita yang utama, termasuk strategi menghadapi kondisi buruk. Faktor penyebab financial distress itu bukan dari internal aja, misalnya kayak kemarin tuh karena pandemi gitu kan. Jadi kita pastikan perusahaan kita itu punya strategi andalan guna menghadapi eksternalitas seperti krisis moneter, inflasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kita harus menetapkan batas dalam memberikan utang dagang. Utang dagang itu adalah salah satu penyebab tidak lancarnya arus kas perusahaan. Dari segi pemasaran, utang dagang memang baik karena bisa meningkatkan penjualan. Akan tetapi, jika penagihannya itu kurang baik, maka dampaknya juga buruk dari segi finansial. Oleh sebab itu, pastikan dulu nih perusahaan kita itu tidak terlalu banyak utang dagang kepada konsumennya. Yang keempat ada jaga keseimbangan neraca pembayaran. Seperti yang udah kita ketahui, bahwa pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress itu sangat signifikan gitu kan. Sehingga kita harus memastikan perusahaan kita itu memiliki neraca pembayaran yang seimbang, tidak terlalu banyak hutang ataupun piutang. Dan yang terakhir, kita harus menyiapkan asuransi untuk kondisi yang tidak terduga. Kita harus menyiapkan asuransi untuk berbagai faktor, berbagai sektor maksudnya, seperti asuransi tenaga kerja, mesin, dan aset berharga. Nah, dengan menyiapkan asuransi ini, kita dapat mendapat bantuan likuiditas saat finansial bisnis kita bermasalah, sehingga kita bisa menghindari kebangkrutan. Nah, kita sampai pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa financial distress itu adalah masalah dalam perusahaan yang tidak bisa dianggap sepele. Jika financial distress itu tidak dapat ditanggapi dengan serius, maka kemungkinan dipastikan suatu badan, instansi, atau perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya financial distress dengan cara fokus pada likuiditas, membuat strategi ganda, membatasi utang dagang, menjaga kestabilan neraca pembayaran, dan menyiapkan asuransi dalam menghadapi kondisi yang tak terduga, salah satunya seperti COVID-19. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan umumnya. Terima kasih.